Penyusun tafsir Ayasi meriwayatkan dari Hisyam bin Salim dan Hisam bin Salim dari Imam Shodiq alaihi salam yang bersabda, apabila malaikat-malaikat tidak melihat makhluk-makhluk bumi sebelumnya yang menumpahkan darah, lantas dari mana mereka dapat berkata, apabila engkau menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah. Adapun sehubungan dengan apakah Adam merupakan manusia ke-8 di bumi ini, harus dikatakan bahwa kami tidak menjumpai teks-teks agama yang menetapkan bahwa Adam adalah manusia ke-8 di muka bumi. Benar terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa generasi Nabi Adam setelah 7 periode dan 7 generasi semenjak penciptaan Adam. Namun boleh jadi, riwayat-riwayat ini telah menyinggung banyaknya periode-periode masa lalu. Misalnya Syekh Saduk dalam Al-Qishal meriwayatkan dari Imam Bakir alaihi salam yang bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala semenjak menciptakan bumi, menciptakan 7 alam yang di dalamnya kemudian punah, di mana tidak ada satupun dari alam-alam ini berasal dari generasi Adam, bapak manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menciptakan mereka di bumi dan mengadakan generasi demi generasi, dan masing-masing alam demi alam muncul hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, bapak manusia, dan keturunannya berasal dari dirinya. Boleh jadi riwayat-riwayat ini dengan memperhatikan riwayat-riwayat lainnya yang menetapkan periode-periode yang banyak pada masa silam, tengah menyinggung tentang banyaknya periode pada masa silam. Misalnya, Syekh Saduk dalam kitab Tauhid mengutip riwayat dari Imam Siddiq alaihi salam yang bersabda, kalian mengira bahwa Allah tidak menciptakan manusia lain selain kalian. Bahkan Allah menciptakan ribuan Adam, di mana kalian adalah generasi terakhir Adam dari generasi-generasi Adam yang lainnya. Demikian juga dalam Al-Qaisal, diriwayatkan dari Imam Siddiq alaihi salam yang bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 12.000 alam, yang masing-masing dari 12.000 itu lebih besar dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tiada satupun dari penghuni satu alam yang pernah berpikir bahwa Allah menciptakan alam lainnya selain alam atau yang ia huni. Akan tetapi, sebagaimana yang Anda perhatikan riwayat terakhir menyinggung tentang penciptaan alam-alam, dan boleh jadi alam-alam tersebut berada di luar planet bumi. Dan kita dapat memandang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang 7 periode sebelumnya di muka bumi itu tidak bertentangan satu sama lain. Namun dengan asumsi adanya manusia-manusia sebelum Adam, apakah tatkala penciptaan Nabi Adam alaihissalam, manusia dari generasi manusia-manusia sebelumnya masih tersisa? Dengan memperhatikan beberapa indikasi, bukan mustahil bahwa pada masa penciptaan Adam terdapat orang-orang dari generasi-generasi sebelumnya yang masih tersisa dan telah mengalami kepunahan. Artinya mereka masih tetap ada atau pada masa penciptaan Adam sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Salah satu ulama kontemporer terkait dengan pernikahan anak-anak Adam berkata, di sini juga terdapat kemungkinan lain bahwa anak-anak Adam menikah dengan manusia-manusia yang tersisa dari generasi sebelum Adam. Karena sesuai dengan riwayat, Adam bukanlah manusia pertama yang hidup di muka bumi. Penelitian ilmiah manusia hari ini menunjukkan bahwa genus manusia kemungkinan telah hidup di muka bumi semenjak beberapa juta ratus tahun sebelumnya. Padahal sejarah kemunculan Adam hingga masa kini tidak terlalu lama, atau kurang lebih 7.000 tahun. Karena itu,
kita harus menerima bahwa sebelum Adam, terdapat manusia-manusia lainnya yang hidup di muka bumi. Yang tatkala kemunculan Adam di tengah mengalami kepunahan, ada halangannya, anak-anak Adam menikah dengan manusia dari salah satu generasi sebelumnya. Tentu saja, tidak dapat keraguan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama dari generasi yang sekarang ini. Al-Quran nampaknya menegaskan bahwa generasi yang ada sekarang ini berasal dari ayah dan ibu yang berujung pada satu ayah bernama Adam, dan satu ibu yang dalam beberapa riwayat dan Taurat bernama Hawa. Dan kedua manusia ini adalah ayah dan ibu dari seluruh manusia. Demikian juga ayat-ayat berikut yang menyongkong makna ini. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Quran Surat Al-Sajdah ayat 8. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seseorang manusia," maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kumusnahkan penciptaan dan kutiupkan kepadanya roh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Sad ayat 71 dan 72. Seperti yang Anda saksikan, ayat-ayat yang telah dikutip memberikan kesaksian bahwa sunnah ilahi menjamin lestarinya generasi manusia melalui pembuahan sperma. Namun penciptaan dengan sperma ini terjadi ketika dua orang dari jenis ini, manusia sekarang ini, diciptakan dari tanah liat. Dan dia menciptakan Adam. Kemudian setelah Adam, istrinya yang diciptakan dari tanah liat. Dan setelah memiliki badan dan alat-alat reproduksi, Allah menciptakan anak-anaknya dengan menciptakan sperma pada badan Adam dan istrinya. Karena itu, tidak terdapat keraguan bahwa generasi manusia sekarang ini berujung pada Adam dan istrinya berdasarkan bentuk lahir ayat-ayat yang disebutkan di atas. Adapun pernyataan berikutnya, apakah di antara generasi tersebut terdapat seorang nabi? Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang memiliki intelijensia? Kita tidak menemukan penjelasan tentang ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayatnya. Namun, mengingat bahwa mereka sama dengan kita, manusia atau nisnas, maka dari sisi ini kita sama dengan mereka. Dan tentu saja mereka memiliki intelijensia dan kecerdasan, serta sangat boleh jadi dapat dikatakan bahwa untuk membimbing mereka diutuslah nabi atau nabi-nabi kepada mereka. Wallahu a'lam.